Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Jasmine Memaya Jeniarman. Jadi di sini saya akan membahas tentang sejarah dan biografi Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin perang di Jawa. Kita lanjut ya. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ini menjadi salah satu pahlawan yang cukup dikenal sebagai pemimpin perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin perang untuk mendapatkan keadilan dari sikap penjajahan Belanda yang melakukan penindasan kala itu. Belanda menyewakan tanah kepada petani pribumi secara semena-mena, sedangkan kepada penguasa swasta sewa diberikan tanpa batas agar bisa dijadikan lahan perkebunan. Kita lanjut ke biografi Pangeran Diponegoro. Mengutip dari buku sejarah Indonesia, Pangeran Diponegoro dikenal karena perang di Jawa. Perang ini terjadi selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai dengan 1830 di Pulau Jawa. Perang tersebut menewaskan banyak orang ketika pemimpin Jenderal Hendrik Marcus de Kock dari Belanda berusaha untuk mengalahkan penduduk. Sekitar 200.000 orang tewas dalam pertempuran, sedangkan pihak Belanda kehilangan 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Pangeran Diponegoro meninggal pada 8 Januari 1855 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pangeran Diponegoro mendapatkan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh UNESCO pada 21 Juni 2013. Diponegoro ditetapkan sebagai Memory of the World. Kita lanjut ke sejarah singkat Pangeran Diponegoro. Perang Jawa terjadi karena pangeran tidak ingin Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Tahun 1821 terjadi penyalahgunaan penyewaan tanah terhadap warga. Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Petani lokal menderita karena penyewaan lahan tanah. Dekret yang dikeluarkan oleh Van der Capellen dikeluarkan pada 6 Mei 1823 pada 29 Oktober 1824. Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan dengan Belanda. Alasan lain perlawanan terhadap Belanda yakni ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasangkan tonggak yang membuat rel kereta api melawan makam para leluhur. Peristiwa tersebut terjadi pada 8 Mei 1825, di mana Hendrik Salmstad yang merupakan residen Yogyakarta yang ditunjukkan oleh Gubernur Jenderal memutuskan Yogyakarta yang dijuluki oleh Gubernur Jenderal memutuskan memperbaiki jalan kecil di Yogyakarta. Proses pembangunan dilakukan dari Yogyakarta ke Magelang. Patok-patok dipasangkan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Sementara itu, Patih Danureja tidak memberitahu pada pangeran tentang patok itu. Patok-patok tersebut kemudian diganti menjadi tombak untuk pernyataan perang. Kita lanjut ke perlawanan Pangeran Diponegoro. 5 tahun perang Tegalrejo. Sebelum perang dimulai pada 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati untuk memimpin pasukan Jawa Belanda. 2 bupati tersebut diminta untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan mengkabumi di Tegalrejo. Kediaman Pangeran Diponegoro dirusak dan dibakar. Namun keluarga pasukan bergerak ke arah barat untuk menyelamatkan diri. Mereka sampai di Desa Dekso, Kabupaten Kulon Progo, sampai kemudian perjalanan diteruskan ke arah selatan. Pangeran Diponegoro juga menempati Goa Kakung yang berada di sebelah barat dan digunakan sebagai tempat pertapaan. Perang di Tegalrejo berlangsung selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro bersama petani dan golongan priai menyumbangkan uang dan barang-barang dana perang sebanyak 15 sampai 19 pangeran bergabung di Diponegoro untuk berperang. Mereka memakai semboyan sadumuk batu, sanderi bumi ditol tekam tati, yang artinya sejari kepala sejengkal, tanah dibela sampai mati. Perang Tegalrejo juga menjadikan
perang jihad melawan Belanda. Pangeran Diponegoro merupakan sosok religius yang dikeluarkan dalam istana karena Belanda. Letnan Jenderal Nicholas de Terry menggambarkan penampilan Pangeran Diponegoro. Beliau juga memakai serban berwarna putih dan busana gaya Arab. Pangeran besar oleh rakyat pribumi dilakukan ketika musim hujan. Para senopati bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Ketika musim hujan, gubernur Belanda melakukan usaha seperti gencaran secara dan berunding. Hujan deras di daerah tropis menyebabkan pasukan Belanda terdampar atau terhampar. Pasukan ini terkena malaria, disentri, dan penyakit yang menyebabkan kondisi fisik melemah. Belanda akhirnya menyebarkan provokator dari mata-mata yang berada di desa dan kota. Provokator ini juga menghasut dan memecahkan belah anggota, keluarga, pangeran, dan pasukan. Tetapi perjuangan pribumi tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kita lanjut ke Pangeran Diponegoro tertangkap. Tahun 1827, Belanda mengeluarkan sistem benteng untuk menyerang Pangeran Diponegoro. Kemudian, tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual dan membantu untuk pemberontakan, ditangkap oleh Belanda. Belanda juga melakukan perang saudara antara pihak keraton. Hal ini juga membuat beberapa orang pihak pada Diponegoro dan ada yang melawan. Kemudian pada 28 Maret 1830, Jenderal Polk berhasil menangkap pasukan Diponegoro di Magelang. Mereka melakukan selasar dan berunding untuk menangkap Diponegoro. Akhirnya beliau menyerahkan diri untuk ditangkap asalkan pasukannya dilepaskan. Bagus banget ya guys. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan di Manado, Sulawesi Utara. Sebelum diasingkan ke Manado, Pangeran Diponegoro sempat disekap di penjara bawah tanah, Stadius. Kemudian beliau dipindahkan di ujung Padang dan meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1855 di Benteng Hitam. Di Jakarta ada nama jalan di Manteng untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Pangeran Diponegoro juga disebutkan sebagai momen yang menghasilkan peralatan di Monas. Sekian sejarah dari saya yang saya bacakan. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.